Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihamdih. Alhamdulillah wa kafa. Wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Rabbana zidna ilma. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur rahbaz wa ayyid nahratul watan fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al muallif rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi ulumihi bid darain. Ila an qala wa khawfur rabbi subhanahu wa ta'ala yadba'ul ghadaba wa ma taran nasi yaghdabuna illa lihijabihim min syuhudin anna Allah ta'ala huwal fa'il likulli ma yabaraza bil wujuh wa syuhuduhumul fi'la min jinsihim walau annahum salakut tariqa lawajadul fi'la lillahi ta'ala yubadi'ur ra'ya wala yajiduna min man yarsilu alaihim ghadabahum wa yajiduna anna kulla syai'in waqa bil wujudi huwa ainul hikmati wa khawfur rabbi subhanahu wa ta'ala. Rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yadfa'ul ghadab, itu akan bisa mengangkat kemurkaan Tuhan. Rasa takut kita kepada Allah bisa mengangkat kemurkaan Tuhan. Air mata yang mengalir kena takut kepada Allah itu bisa menghapus kemurkaan Tuhan. Sedekah rahasia itu juga bisa memadamkan kemurkaan Tuhan. Sedekatus sirri tutbi'u qadbar rabbi. Sedekah rahasia, sedekah diam-diam, tidak ada yang ingin kita diketahui kecuali hanya Allah yang ingin tahu kita. Kita rahasiakan, jangankan orang, tangan kiri kita tidak tahu tangan kanan kita bersedekah. Itu bagian dari rahasia, itu juga akan bisa memadamkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa takut seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, itu bisa mengangkat kemurkaan Tuhan, bisa meredam, memadamkan murka Allah. Wa ma taron nas, tiadalah manusia melihat yaghadabuna, ya, mereka dimarahi illa lihijabihim, kecuali murka itu untuk menghijab mereka. Kemurkaan itu apa, kemarahan seorang manusia akan menghijab mereka. Iya. Semua menjadi hilang, terhijab. Kalau kita marah, rasa cinta bisa hilang. Ya. Ingin membantu tapi kena murka bisa tidak jadi. Ya. Seorang wanita, seorang istri tadi pagi dikasih uang oleh suaminya, tapi dia kecewa, hilang juga semua. Soalnya wanita banyak disiksa dalam neraka karena kurang bersyukur kepada, ya, rumah tangga mereka. Terhijab gara-gara murkanya. Jadi marah itu menghijab kebaikan, ya. Terhijab dari apa? Ansyuhudi. Tuh. Dari
kesaksian dari pemahaman mereka annallaha ta'ala huwal fa'il, bahwasanya Allah lah yang menjadi pelaku semua, Allah lah yang menciptakan semua. Dia yakin Allah yang melakukan semua, tapi karena ada kemarahan dalam dirinya, hilang semua. Hilang. Belum lagi kemarahannya yang menghilangkan kesaksiannya bahwa Allah yang menjadi pelaku. Hartanya, anaknya, ya jabatannya, semua adalah hijab. Ya, hijab. Kebaikan saja hijab. Apabila kebaikan itu dibarengi dengan akhlak yang tidak bagus. Di tengah-tengah Anda ngaji, pulang bertemu dengan temannya yang tidak ngaji, kacan-kacan isi neraka doang. Misal ngomong atau tidak ngomong itu sudah hijab Anda, hijab kita. Kita pergi sholat subuh berjamaah, ya. Orang-orang munafik berat sholat subuh itu. Sholat isya dan sholat subuh berat bagi orang munafik. Anda sudah selesai sholat berjamaah, selesai sudah pulang, melihat temannya masih tidur, munafik doang. Sudah terhijab kita juga. Apa yang kita dapatkan tadi sudah terhijab. Gara-gara kita merendahkan orang lain. Itu namanya keputihan diselipi kehitaman. Keputihan diselipi kehitaman. Hati-hati. Makanya Ibnu Athaillah Al-Askandari, orang yang bermaksiat, penuh dosa, tapi menyesal bertobat, merasa hina di hadapan Allah, itu lebih mulia dari orang yang alim tapi hatinya sombong dan angkuh. Lebih mulia. Sudah pendosa tapi terselip keputihan. Pendosa itu kan hitam itu. Maksiat itu hitam, hijab itu. Tapi terselip keputihan dalam dirinya. Ada rasa malu, hina di hadapan Allah, ingin kembali kepada Allah. Itu terselip keputihan. Paham ya? Itu lebih mulia daripada orang alim. Alim itu bagus, soleh bagus, tapi terselip kehitaman, rasa angkuh, sombong, menghina orang lain. Nah itu bahaya. Hati-hati. Ya, hati-hati. Tidak ada yang murni putih kalau tidak diwaspadai. Waspada. Segera lagi dihapus dengan istighfar. Kehitaman dalam keputihan segera sadar. Kalau tidak sadar, ini berat, ya, berat. Biar itu benar sesuatu itu, tapi kita remehkan. Anda sekolah kemahal, merasa rajin kan lihat temannya main-main gaple pondok, main kerambol, ya. Tapi kalau Anda diam dalam kesyukuran, tidak menghina orang, alhamdulillah, masya Allah berikan saya ya kebaikan, bisa mensyukuri waktu, bisa mensyukuri sehat, bisa mensyukuri ya masa muda saya, alhamdulillah. Tapi tidak menghina, itu hebatnya setan itu, hebat. Karena mereka menggoda dapat izin, kan? Ya Allah, izinkan saya menggoda keturunan Adam biar banyak teman saya di neraka. Saya bilang, silakan. Tuhan sudah izinkan. Maka mereka anggap resmi itu penggodaan. Dianggap SIM sudah. Surat izin menggoda. SIM sudah dapat dia. Maunya gencar dia menggoda. Mau wali, mau apa digoda semua. Mau tuan guru, untuk tuan guru, sikat semua. Itulah kepedean mereka menggoda. Kenapa kita yang melakukan kebaikan tidak pede juga? Justru kita yang betul-betul resmi, tugas kita sebagai hamba, ya, untuk menjalankan kebaikan-kebaikan. Nah itu hijab, ya. Hijab an syuhud, dari menyaksikan. Kita lihat alam, ya. Makanya Dajjal, sekalipun di akhir zaman banyak pendapat. Ada yang mengatakan Dajjal itu bukan sosok manusia, bukan sosok makhluk, tapi dia hanya sistem. Sistem, sebuah situasi. Ada yang mengatakan Dajjal itu
Ya, padahal dalam sosoknya Dajjal itu bermata satu. Oh, ada yang bilang bahwa mata satu itu maksudnya selalu berbuat satu, jelek saja, mungkar saja. Itu dikatakan bermata satu. Padahal Nabi dulu pernah bertemu dengan sosok Dajjal itu, melihat Dajjal itu. Ya, itulah dia Samiri yang dulu, Musa Samiri, yang hidup sesama dengan Nabi Musa. Itu tidak ada ceritanya meninggal sampai hari ini. Dialah yang tersembunyi karena cerdas. Dialah yang menjadi Dajjal. Ya. Penutup 30 Dajjal. 30 Dajjal itu dalam hadis orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi setelah Nabi Muhammad. Mereka disebut Dajjal. Masih 26 orang. Ya. Tinggal 4 orang lagi, ditambah dengan Dajjal asli yang rambutnya keriting, mata kanannya Buddha, keluar kayak kelereng itu, enggak tutup sekali, enggak, bukan tertutup, keluar matanya cuma tidak melihat. Ya. Itulah yang akan keluar nanti. Nah, jadi kita melihat semua, ya. Karena tidak ada zat tanpa nama, tidak ada pekerjaan tanpa pelaku. Ya. Langit kan hasil kerja, ciptaan, berarti ada yang menciptakan. Kalau Dajjal itu disebut sistem, berarti ada yang mengatur sistem itu. Tidak mungkin sistem jalan sendiri, aplikasi muncul tanpa pembuat aplikasi, kan? Pasti ada Dajjalnya. Dajjalnya adalah yang mengatur sistem itu, ya, yang mengatur, ya, aplikasi. Berarti ada orang, kan? Robot. Nah, tidak mungkin robot jadi sendiri. Pasti ada pembuat robot. Nah, berarti itu orang itu Dajjal. Jadi kita tunggu tinggal 3 orang, 4 dengan aslinya mengaku sebagai nabi tingkat nasional dan tingkat dunia. Kalau tingkat gubuk, tingkat kecil-kecil tidak masuk. Seperti Abu Bakri yang di Peringabaya dulu, itu tidak masuk tuh. Tingkat terpuk tidak masuk sebagai Dajjal yang disebut dalam hadis. Ali Aidan yang masuk itu kan sudah pengakuannya tingkat pusat sebagai nabi setelah Nabi Muhammad. Mereka percaya Nabi Muhammad, cuma tidak percaya penutupnya itu. Khatamun Nabiin itu tidak dipercaya. Nabi Muhammad mereka yakin, ya, tapi sebagai nabi terakhir. Malah mereka artikan khatamun itu sebagai cincin nabi, bukan penutup nabi. Nah, itulah terplesetnya pemahaman, terplesetnya juga keyakinan, terplesetnya makna, terpleset juga keyakinan mereka. Nah, itulah hati-hati. Likulli ma baraza bil wujuh. Setiap sesuatu yang nampak di alam ini bil wujuh, ya, di permukaan alam ini. Karena wajah itu yang nampak, ya. Ketika Anda memandang orang, yang tampak duluan Anda lihat apanya? Pantatnya atau dengkulnya atau wujudnya? Wujudnya, mukanya. Maka bumi ini disebut dengan wujud, permukaan, ya, apa yang muncul, ya. Semua yang nampak ini ada penciptanya, tapi kena rasa hati terhijab oleh dosa, oleh kemarahan, semua itu tertutup. Ibarat manusia, ya, jodohnya diatur enggak? Diatur. Tapi karena pacarnya direbut kawin duluan, oh, hilang semua yang pengatur. Seolah-olah dia yang atur jodoh karena dia sudah kelamaan pacaran 6 tahun. Tapi direbut orang yang 2 hari. 2 hari pacaran dia yang kawin. Yang pacaran lain, yang kawin lain. Nah, rasa murkanya menimbulkan balas dendam, dia mencari ilmu santet. Dia lupa jodoh diatur oleh Allah. Itu hilang kena kemurkaan diri. Terhijab, ya, bahwa sang pengatur jodoh bukan lagi Allah, tapi dirinya. Dia yang pacaran 6 tahun, seolah dia yang ngatur jodoh.
Belum tentu kan? Iya, belum tentu. Makanya waktu pacaran jangan mempositifkan, ini sudah jodoh saya. Kalau bilang insya Allah ya tidak apa-apa. Tetap intinya kan Allah yang menghendaki. Mudah-mudahan ini jodoh saya. Nah, itu. Tapi berapa banyak orang yang pacaran belum tentu kawinan. Ya, belum tentu kawinan. Kadang-kadang yang kawin juga kawin lagi. Lahirlah bahasa selingkuh. Apalagi yang masih gadis, istri orang digenjot suami orang lain. Banyak. Wala'iyadzubillah, itulah akhir zaman. Ternyata lapar itu tidak hanya mulut, tapi di bawah juga lapar. Terjadilah serong, selingkuh, pengkhianatan, pengingkaran. Semua itu disebut hijab yang menutup siapa yang mengatur sebenarnya. Sama sih dengan kematian. Surat Sajdah ayat 11. Al-Qul yatawaffa ya malakul mautil lazi wukkila bikum. Qul yatawaffakum malakul mautil lazi wukkila bikum. Katakan Muhammad, yatawaffakumul maut. Ya. Qul yatawaffa ya malakul mautil lazi. Katakan Muhammad, yang mematikan itu adalah malaikat maut. Allazi wukkila, yang telah diwakilkan oleh Allah. Ya. Allah wakilkan pencabutan nyawa lewat malakul maut. Qul yatawaffa malakul maut allazi wukkila bikum, yang diwakilkan kepada kamu. Tapi hakikatnya Allah, karena yang nyuruh Allah. Sama sedang pelaku di dunia ini. Karena uang terjadi gesekan, semati angaku. Dibunuh dia malam-malam atau kapan. Begitu diusut, bukan pembunuhnya yang dipenjarakan pada hakikatnya. Polisi tidak diam sampai di pembunuhan. Pasti ada dalang di balik itu. Dicari dalangnya. Ternyata dalangnya adalah bos, ya. Dia hanya bilang bunuh. Tidak kerja, cuma bilang kun saja, semati. Maka pelaku sebenarnya adalah sang perkata itu, ya, sang kaul tadi, sang koil itu, ya, yang berkata itu, yang membunuh. Sebetulnya polisi tidak langsung sampai di sana kerja. Banyak orang-orang besar terbunuh, ya. Pelakunya juga sama-sama besar. Itu semua akan menjadi hijab menutup siapa pelaku pencipta semua. Wa syuhuduhumul fi'la min jinsihim. Ya, kesaksian mereka atas perbuatan berupa jenis mereka. Mereka kira yang melakukan ya sama-sama makhluk. Semua ini adalah sang pencipta yang lakukan. Kaya, miskin, atas, bawah, jauh, dekat, itu memang sudah diatur oleh Allah. Tidak ada manusia yang ngatur sendiri. Semuanya diatur Allah. Hujan saja yang jatuh diatur. Pohon buahnya jatuh diatur. Ma yaskutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun yang jatuh kecuali Allah tahu. Karena memang itu aturan dia. Wala habbatin fil ardi yabisin wala rutabin. Tidak ada satu biji yang tertanam di dalam tanah, baik tanahnya kering maupun basah, illa fi kitabim mubin, kecuali sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Di kitab yang terpelihara disebut Lauhil Mahfuz. Tidak ada. Apalagi masalah manusia besar. Biji mungkin yang tidak terhiraukan. Biji yang jatuh terus ketancap di lumpur, mungkin kita kira ya berjalan begitu saja. Tidak, sudah semuanya dalam aturan Tuhan. Semuanya dalam takdir. Kullu syai'in biqadar. Semuanya dalam takdir. Takdir itu juga dalam takdir. Tidak ada takdir jalan sendiri, muncul sendiri. Sama sih dengan
lembaga membuat visi misi. Tidak ada misi muncul dengan sendirinya. Visi muncul dengan visi juga. Karena yang punya visi lagi. Visi lahir dalam visi. Itu namanya takdir, lahir dalam ketakdiran Tuhan. Lahir dalam aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau annahum salakut tariqa, andai bahwasanya mereka sedang menjalani tarekat, menjalani jalan menuju Allah, disebut tarekat. Ya. Kita di Nahdlatul Wathon sudah punya tarekat sendiri, namanya tarekat Hizib Nahdlatul Wathon. Ya. Paling ringan tarekat itu sudah kita lihat. Tarekat yang lain berat-berat, kalau sudah duduk sampai selesai. Dari subuh sampai jam sekian duduk, nggak boleh keluar. Ya. Selesai sholat asar duduk terus. Kadang-kadang enggak makan berbulan-bulan untuk menjalaninya. Kadang-kadang enggak tidur bulan-bulanan menjalani. Menjalani disebut dengan suluk. Salak itu jalan. Thariqah juga jalan. Tapi salak itu proses orang yang menjalani thariqah, nama sebuah perjalanan. Ya, sedang menjalani sebuah tarekat disebut suluk tarekat. Kita di Nahdlatul Wathon cukup. Ada yang setiap waktu, ada yang harian, ada yang mingguan. Sudah ada di situ keterangannya dalam ya kitab tarekat Hizib Nahdlatul. Sebentar gitu. Tarekat ditutup dengan rubana panima duduk sedikit. Tidak sampai setengah jam selesai. Itu pun berat juga. Ya, berat juga. Mulai dari Muhammad Rasulullah wallazina wasyidda'u 'alal kuffari ruhama bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asri sujud zalika masalun fit taurat masalun fil injil wasarin nakhraja syata'u fa'azarhu fastaqraza fastawa ala suqih yujibu zurra li yaghizza minhumul kuffar wadallahu allazina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratun wa azima innallaha wa la ilaha. Itu coba disuluk dia. Baca ya 313 kali tiap malam sampai 44 malam, ya akan bertemu sang pemilik tarekat. Nanti dia yang bimbing kita, yang bimbing. Tapi sambung dulu dengan Fatihah, Fatihah ke Nabi, Fatihah ke beliau, Fatihah ke orang tua, seluruh umat Islam, baru mulai. Ya. Seperti itu, seperti baca tarekat. Kenapa tidak akan menemukan kesulukan tarekat hizib? Dibaca cuma satu. Orang dulu bertarekat bacanya banyak-banyak. Sehingga saya tarekat Qadariyah disuruh membaca kalimat tauhid la ilaha illallah itu sampai 20.000. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuma satu kali ya tidak bisa. Mau ketemu apa? Ketemu angan saja belum. Angan saya demen ya, pada sekali. Ya baca dulu banyak. Nih. Insya Allah bisa. Orang-orang yang baca sholatul nadatain saja karena banyaknya bisa. Ya, 100 kali misalnya, 313, suluk dia. Ya, suluk dia. Riadohkan maksudnya suluk itu. Ya, untuk meraih istiqomahan dulu. Karena minimal disebut istiqomah 40 hari atau 44. Nah, sama dengan mahat yang baru. Dia suluk dulu. Jangan pulang. Ya. Selama 44 hari. Insya Allah selamat. Nah itu. Insya Allah berhasil. Jadi semuanya harus disuluk. Untuk mencapai nikmat itu. Nah kalau sudah tidak peduli, baru orang berhasil. Petani baru berhasil kalau tidak peduli. Mau panas mau hujan, di sawah saja. Sudah tidak terasa panas dengan nikmatnya itu. Tidak terasa hujan nikmatnya. Kalau masih hujan terasa hujan, oh belum berhasil. Coba lihat orang yang melihara ayam itu. Ya. Tai ayam itu sudah tidak terasa bau. Semuanya terasa bau uang semua. Uang. Nikmat sudah dia. Berhasillah menjadi ya pengelola ayam. Kalau masih tai manuk mambu, dia tahan baru 10 menit, boleh. Nah, yang tai doang. Tidak akan berhasil sudah melihara ayam.
Semua begitu. Antum juga termasuk pelajar. Kalau masih merasa lelah belajar, belum berhasil. Tidak peduli mau hujan, mau panas, selalu doang ngaji. Tidak peduli, sudah mulai menyatu diri anda dengan anda yang apa yang anda kejar. Mulai berhasil. Ini bu kita Rinis tidur. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Harus anda gila dulu. Orang gila kan tidak peduli. Mau gelap, mau siang, lampak doang. Itu namanya tutu jegoluan. Harus kita gila itu. Itu gila itu gambaran kesungguhan. Dari mana kita tahu gila gambaran kesungguhan? Diulang coba sampai 5 kali. Gila, 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 lagi ternyata gila itu orang yang terus mengulang lagi lah. Gila rupanya. Iya. Lahirlah istilah marjada wajah. Orang siapa bersungguh-sungguh, saking sungguhannya itulah menjadi gila dia. Makanya orang-orang yang betul-betul cinta sesuatu, cinta orang, hampir gila dengan cinta. Tiang balik dengan sini hidup, kena ada darah ini. Kan gila juga itu kan. Tapi ditegur, malah pintar dia jawab. Saya tidak mencium tiang, saya mencium pemilik rumah yang punya tiang. Oh sudah gila, ya. Orang tasawuf juga gila. Makanya Malik bin Adham mengatakan orang belum sampai kepada ma'rifat kalau belum sampai dikatakan gila beribu-ribu kali oleh orang lain. Saking gilanya dia keliling-keliling, hampir error dengan ma'rifat yang dipelajari. Untung ada pembimbing, kalau tidak aja betul-betul error. Karena setan tidak mau hamba Allah ini tauhidnya kelas berat. Hatinya suci juga mau. Disitulah mereka masuk untuk merusak. Oh, wah tamat tarekat sudah jegol nih. Rusaklah tarekat itu. Hebatnya iblis. Tarekat itu kan untuk mendapat petunjuk yang tingkat tinggi. Toko bisa error. Ternyata dia jalan sendiri, tanpa mursyid, tanpa pembimbing. Ketika dia bingung, ya sudah. Assalamualaikum. Ngiring? Gih. Apa? Cukup Pak Tiang. Oh. Cukup itu harap telu kelompok. Jemaah kata mudi lepu. Jemaah kata mudi. Nggih, nggih. Nggih, ya. Waalaikumsalam. Begitulah ya perjalanan suluk ya. Harus kita gila. Harus tidak peduli lagi. Insya Allah semua perbuatan kalau orang sudah sampai kepada level tidak peduli dengan situasi, itu tandanya dia berhasil. Apapun, maling akan berhasil, tidak peduli nangasa kepena lanjak, berhasil. Dia nak kita dilagule, ini berhasil jadi maling. Kalimat manjada wajada itu bisa baik, bisa jelek. Perbuatan jelek, saking sungguh-sungguhnya berhasil juga. Dia gagal sekarang, semalam ulang. Gagal, ulang lagi. Terus berhasil juga. Ya. Apa saja itu. Marah dengan sida main catur, main apa. Dia peduli. Wah jam 4 masih doang main. Cekat suwe-suwe. Dia terulak ke seminggu Bapak. Dulu kalau cekat. Ya. Merokok. Dia peduli. Telu bongkos kalau bulan cekat. Rembe. Gila jauh rokok Anda dengan. Iya. Tapi lebih cepat
Orang gila berbuat jelek ketimbang berbuat baik. Jelapit dah. Ngerokok seminggu mulan paten tau. Belajar nahwu 3 tahun dia man paten. Karena belum gila juga. Itu rumusnya, harus menggila dulu. Ya, jadi pikiran. Oh, Assalamualaikum. Nggih. Alhamdulillah. Oh, nggih. Insyaallah, ngiring. Nggih. Nggih, insyaallah. Nggih. Ya. Waalaikumsalam. Bisa dipahami ya, dikias saja. Iya. Kalau antum belum gila, berarti belum berhasil. Iya. Kalau masih memilih rasa takut, belum. Entah lalu ngaji, masih doang takut nak jauh, petang sangat dong hantu, kayak teman jari. Iya. Mak dengan midang, dia tidak peduli kuburan, dia tidak peduli duri, mulan jari, pemidangan tadi, jari, mulan ceketak. Nah sudah gila juga, ya. Ternyata gila itu gambaran kesungguhan, manjadda wajad. Kita tahu dia ternyata gila dari pengulangan, lagi lah. Nah, gila. Insyaallah. Orang tarekat juga begitu. Mereka gila. Sampai kata-katanya tidak sesuai saking cintanya. Ya. Anal haq kata al-hajid. Ya. Anal haq, sayalah sang maha benar. Bukan kata dia sebenarnya saking dalam zauknya mencintai Allah. Karena tidak ada lagi dirinya, yang ada cuma Allah. Lahirlah kata itu anal haq. Anal haq. Ya, seperti itu. Kalau orang sepitan dengar, wah jegol. Masa dirinya al-haq. Orang lain yang bilang jegol dirinya das. Coba tanya orang gila itu. Yang betul-betul gila-gila fisik ini, tidak otak ini. Tidak mau dikatakan gila, langsung dia balas, kamu yang gila. Begitu. Tidak ada orang mau dikatakan gila. Orang lain yang mengatakan gila. Makanya diam saja. Itu kata Malik bin Dinar, kalau seseorang belum banyak sampai 1000 mengatakan dia gila, belum sampai dia ke ma'rifat. Tapi begitunya lah, ya. Walau annahum salakut tariqa lawajadul fi'la lillah. Nah itu. Kalau bahwasanya mereka betul-betul menjalani tarekat, belum tahu betul-betul tahu jalan itu, lawajadul fi'la. Niscaya mereka akan temukan pekerjaan ini lillah, milik Allah. Semua punya milik Allah. Karena manusia apa mampunya? Manusia itu ditiupkan roh oleh Allah. Berarti itu hidup Tuhan, bukan hidup dia. Tidak ada dalam Al-Quran maupun dalam hadis mengatakan Allah menciptakan roh. Dan hanya ditiupkan. Ya. Wa nufikha fihi min ruhihi. Allah tiupkan ke dalam jasad makhluk ini sebagian dari ruhnya. Min ruhihi. Tidak ada mengatakan khalaqar ruh, tidak ada. Ya, supaya kita tahu ternyata roh itu bagian awal dari Nur Muhammad. Karena nama roh itu adalah Ahmad. Maka dalam tarekat disebut ya Ahmad Ruhullah, Ahad Zatullah, Muhammad Nurullah. Nah itu Ahad itu zat Allah, makanya Qul huwallahu ahad. Jadi zat Tuhan itu tunggal, bukan satu. Satu itu ada kelanjutannya, 2, 3. Maka yang tepat, ya Allah itu ahad. Kalau wahid, itu satu. Wahidun isnani, lama-lama 2 jadinya nanti. Tapi kalau ahad, tidak ada kelanjutannya. Tunggal, tidak ada setelah tunggal apa. Nah, ya. Esa, tidak ada kelanjutannya. Esa, apa terus? Nah, kalau satu aja 2.
3, 4. Lama-lama lebih banyak Tuhannya daripada dirinya. Orang Quraisy dulu kan 260 Tuhan. So, lebih banyak Tuhan daripada hamba. Itu. Nauzubillah. Kita akan tahu, ya. Ternyata yang hidup ini roh, bukan jasad. Di balik roh ada rahasia. Ternyata rahasia itu yang hidup, bukan roh itu. Di balik rahasia dialah Sang Pencipta. Oh, ternyata Dia yang punya segala-galanya keputusan. Ibarat mainan film itu. Kalau sutradara bilang mulai, hidup sudah. Kalau bilang belum, belum. Ya, sama dengan dalam wayang itu. Itu kan kulit mati sudah kering ya. Terus dipotong-potong, dijahit-jahit, dibuatkan mulut, dibuatkan tangan dan kaki. Ternyata kita nonton, kita kira kulit itu yang ngomong. Ternyata dalangnya yang ngomong. Yang jalan juga dalam, yang terbang juga dalam. Cuma tangannya tidak kelihatan. Kalau kata tangannya kelihatan, tahu kita tidak. Ternyata dari kelihatan tangannya yang memainkan. Itulah tangan-tangan pencipta yang memainkan semua ini. Tapi tangan artinya kekuasaan. Kekuasaannya lah, kehendaknya lah yang menjalankan semua ini. Kau pergi ke sana, kau pergi ke situ, kau naik ke sana. Itu kehendak Allah. Maka Tuhan punya sifat namanya sifat ma'ani. Ya, semua maknanya kembali ke Tuhan. Qudrah, iradah, apa terus? Sama, basar, kalam, ya, itu 6. Kalau sifat nafsiyah wujud satu. Ya, nanti pelajari sifat 20 makanya belum tahu juga. Ya. Satu sifat nafsi, hanya satu-satunya yang ada hanya Allah. Makanya disebut dengan sifat nafsiyah. Ya, sifat nafsi hanya Dinya yang ada wujud itu. Ada sifat dibagikan sifat 20 itu. Ya. Jadi makna sifat ma'ani. Nah, kita ini hanya menggunakan maknanya doang. Tapi ma'aninya milik Tuhan. Mendengar itu kan, sami'an itu maha mendengar. Kita dikasih sifat Tuhan itu mendengar. Ya. Berarti yang dengar sebenarnya Dia, bukan kita. Bukan telinga, bukan lubangnya, bukan daunnya. Yang mendengar roh. Roh itu ternyata Dia. Berarti yang mendengar Allah, bukan kita, bukan telinga. Ketika orang meninggal, masih telinganya? Masih ya? Lubangnya masih? Mendengar tidak? Tidak. Oh, ternyata tidak dengar. Ternyata yang mendengar sudah pergi. Apanya pergi? Rohnya. Berarti yang dengar roh. Itu sifat bagi kita. Ya, ma'an. Kadang-kadang roh masih ada, telinga masih utuh. Kita fokus satu masalah, dipanggil sarapan oleh teman, dan kita dengar. Memang sifat laki-laki begitu. Ketika fokus satu masalah, tidak bisa ke masalah lain. Ketika memperhatikan HP atau laptop, nyampe apa tuh, dia dengar. Warna buik sudah ngasih. Tapi perempuan tidak bisa 1, 2, 3 pekerjaan dalam satu waktu. Bena mapa anak, bena mopo, bena berumpak, bau na perempuan. Ya, laki yang tidak bisa. Sakit aja dulu. Sangat sulit itu untuk menduakan pada sifatnya. Tapi kerjanya mempapahin aja. Bukan menduakan, mengempatkan. Ya. Karena otak manusia lebih kurang dari otak perempuan. Dia punya otak kiri kanan, ada di tengah. Laki-laki depan belakang, 2 otaknya. Perempuan 3. Makanya dia bisa satu waktu bekerja lebih dari satu pekerjaan. Kalau laki-laki tidak bisa. Kalaupun otak zahirnya 2, perempuan otak zahirnya cuma 1, di atas doang. Laki bawah atas. Makanya perempuan sulit diperintahkan. Dia bau, langsung ambruk, karena tidak punya otak bawah. Berpikir rendah itu sulit. Makanya disebutkan hawa dia.
Dia bernama Hawa. Hawa itu memang di atas. Maka wanita itu harus diangkat-angkat. Kalau ingin menembak perempuan, angkat dulu. Begitu jatuh, langsung kita tangkap. Begitu. Denaran dia milih. Satu pakong dengan sunu baik dengan ini. Angkat dulu. Engkau bagikan rembulan. Apa aja pun. Ya. Saya selama ini bermimpi sekian malam, tapi hanya memimpikanmu. Ayo demen, dengan lekak-lekak. Dengan lekak-lekak, demen. Begitu dia begitu bahagia, tembak ces. Sehingga gampang menembak yang di atas itu. Angkat dulu baru enak ditembak. Nunggu nembak dengan jelas dan nembak menteri jenengan. Sekarang. Ya, angkat dulu. Makanya namanya Hawa itu ya, udara. Hawa kan udara. Datangnya dari udara, disebut dengan ya, Hawa. Perempuan kan? Perempuan. Senang diangkat. Tiupan-tiupan angin sayup sampai itu membuat otaknya lupa masalah. Senang disanjung. Mau masih gadis, mau sudah kawin, senang semua disanjung. Masakannya mangat petang dedet. Woi. Mun marah ini kekelan je awet. Awet, layu anak buik menangan ni. Saking mangat ni tabali luis-luis kecok-kecok. Tapi dia tidak menilai jeleknya sanjungan itu yang dia pikirkan. Oh. Ya, penting itu. Becat tuh. Kita ceket ngasupang. Jatah mau. Jatah. Itu yang dicari perempuan. Mukadimah dalam Hawa itu. Hawa dingin apa hawa apa itu? Itu yang dicari. Sanjung-sanjung aja. Ya. Ya. Itulah perempuan. Ya. Ternyata bidadari ada juga tidak punya sayap. Padahal bidadari bisa terbang ada sayapnya. Kok iya? Saya kira hanya dongeng bidadari itu. Ternyata menjadi kenyataan di depan saya. Eler otak. Nyanyikan eler tebetak yang merasa terbantulah dia. Disitulah Anda sebagai pahlawan yang berjasa. Iya, nah, cekat-cekat menurutnya deh. Woi mau dah mana? Woi, din tahun. Yubadi'ur ru'ya, dimulai dengan penglihatan mimpi dulu. Ada bayangan. Fala yajiduna mayyarsiluna alaihi. Mereka tidak temukan siapa yang mengutus semua ini. Rasul itu artinya utusan. Tidak hanya Rasul itu Nabi dan Rasul. Coba lihat namanya Rasul. Semua yang dikirim ke kita disebut Rasul. Roh kita juga Rasul. Kena diutus oleh Tuhan ke kita. Ilmu juga Rasul. Semua ini disebut Rasul, kena utusan. Ya, utusan. Ya. Insting perasaan itu juga disebut Rasul. Makanya dalam pencabutan nyawa, malaikat Israel tidak akan mencabut nyawa makhluk ini sebelum mengutus Rasul lebih dahulu. Ada informasi duluan. Ya. Gigi jatuh kena, sudah masanya jatuh, Rasul juga. Itu informasi pertama bahwa umur Anda sudah dekat. Ya. Telinga kurang pendengar, sudah utusan juga. Mata kabur, kulit kendur, itu semua Rasul yang diutus Allah menginformasikan bahwa orang ini sudah dekat kematian. Tidak ada orang langsung mati, itu tidak ada. Punya tidak logis, tidak bijak. Ya, Allah tidak menyiksa hamba sebelum mengutus Rasul. Disiksa itu dia Rasul dulu, mengajar dia salah benar, halal haram. Kalau dia ingkar baru disiksa. Tidak ada. Makanya zaman Patroh, kekosongan kenabian, Nabi Isa sudah habis masa risalahnya. Nabi Muhammad belum lahir. Disebut Patroh, itu zaman kekosongan kenabian. Nah, orang-orang ini sekalipun dia kafir, selamat.
Karena tidak bisa disalahkan kekafirannya. Karena tidak tahu. Andai kata tidak tahu sang pencipta, itu tidak ada masalah. Disebut patrah. Ya, zaman kekosongan. Karena belum ada rasul. Itu untungnya itu. Ya, itu. Itu juga dikit banyak rasul ini, roh itu juga rasul, ilmu rasul, iman takwa rasul. Ya. Semuanya rasul. Makanya kadang-kadang Jibril juga disebut rasul karena dia memang utusan Allah. Ya, untuk memberitahu manusia, ya, rasul juga. Fala yajiduna mayarsilu alaihi. Mereka tidak akan temukan siapa yang diutus atasnya. Qadabahum, ya, mereka marah, murka. Wa yajiduna anna kulla syai' waqa'a bil wujud. Mereka menemukan bahwasanya setiap sesuatu terjadi dalam keberadaannya. Nah, itu yang salah. Dikira semuanya muncul dengan sendirinya, tidak. Mereka tidak mampu membaca, ya. Bisa ada rumah muncul dengan sendirinya tanpa ada pembuatnya? Tidak bisa. Ini ada tidak pembuatnya? Ada. Sekecil ini sudah ada, kita percaya, tahu ada pembuatnya. Apalagi langit yang begitu besar, apalagi laut yang begitu luas, apalagi dunia yang begitu luas. Tidak mungkin tanpa pencipta. Ya. Kue kita didangkan kue dalam kotak. Bisa tidak muncul kotaknya doang tanpa ada kuenya? Tanpa ada pembuatnya? Tidak bisa. Kuenya muncul tanpa ada pembuat kue, ya, tidak bisa. Pasti ada pembuatnya semua. Kotaknya, kuenya, ya, bisa lain-lain yang buat kotak lain, buat bahan kotak lain, ya. Kita beli kotak, malah tidak ada kotak jadi jarang itu kan, langsung dibeli bahan mentahnya. Nanti kita yang rakit-rakit, ya. Sudah jelas tergambar. Tapi itu hilang begitu saja dengan pemahaman mereka yang tidak tahu. Huwa ainul hikmah. Nah, itulah mata hikmah yang baru tahu semua itu. Orang yang pernah belajar hikmah, belajar tarekah, mereka tahu dengan mata hikmah, mata batin. Ya. Batin yang begitu suci akan melahirkan banyak hikmah. Banyak kaul-kaul hikmah, banyak kata-kata hikmah. Karena dalam dirinya ada tarekah, ada jalan menuju ketuhanan. Ya. Maka penting tarekah, maka harus Anda ambil tarekah Hizb Nahdlatul Watan itu. Ambil, coba suluk dia, baru tahu. Suluk dia. Orang-orang tidak pernah suluk tidak akan pernah tahu. Tidak akan sampai kepada isi. Ketika orang bilang, saya mau makan kelapa muda. Nah, itu. Yang mana kelapa muda? Saya mau makan kelapa muda. Gitu. Ya. Tergambar? Saya mau makan kelapa muda. Yang mana namanya kelapa muda? Apakah isinya doang? Atau dari kulitnya? Hah? Yang namanya kelapa muda itu dari mana? Isinya doang? Atau semuanya namanya kelapa muda? Ya, serabutnya, batoknya, airnya, isinya. Ya. Yang mana namanya kelapa muda? Semuanya itu namanya kelapa muda. Ya. Ketika dia bilang saya ingin makan kelapa muda, maksudnya itu semuanya. Tapi kalimat makannya yang di dalam itu maksudnya. Ya. Tidak ada kelapa muda isinya doang. Ada enggak? Ada? Iya. Tidak akan ada temukan kelapa muda kalau tidak ada penggalian terlebih dahulu. Penggalian itu dari usaha maksudnya. Penggalian itu usaha, Anda naik dulu atau Anda beli dulu, baru ketemu kelapa mudanya, barulah akan menyatu makan dengan isinya. Itu sudah nomor sekian itu, tapi judulnya lebih depan, makan kelapa muda. Itu. Iya. Tapi kita ada penggalian, ada usaha, sungguh dulu. Kita parangi dulu, buka dulu, buka, ketemu. Itu penggalian, ya. Tanpa digali,
Itu juga maksudnya. Tarekat hizib itu tidak akan ditemukan kalau Anda tidak gali. Halwat dulu lah. Kalau mau baca separuh boleh. Muhammad Rasulullah doang, karena itu ayat. Atau salawat doang kan ada isinya salawat. Sama kayak satu ayat, satu Ikhlas itu. Qul huwallahu ahad. Anda ambil mana-mana potongan ini. Suluk dia. Huwa doang ambil. Hu 20.000 kali. Hu. Nanti ketemu. Atau Allahnya doang Anda ambil. Allah. Ambil. Suluk dia tapi. Atau ahadnya saja. Ahad. Atau dua Anda ambil. Iya. Hu Allah. Atau hu Allah. Hu Allah. Atau Allahu ahad. Allahu ahad. Atau semuanya. Berapa banyak wirid di satu ayat itu. Kalau orang ahli wirid, ya, mereka bagi-bagi nih, mantap. Itu kan Ismul Azam itu semuanya. Ismul sudah terkenal di hadis. Man da'a bi Ismil Azam. Barang siapa berdoa dengan Ismul Azam, Allah akan kabulkan doanya. Ya. Coba satu-satu saja, mungkin Anda kecapean kalau terlalu banyak. Ya, huwallahu ahad, huwallahu ahad, huwallahu ahad. Ya. Ambil satu saja. Ya. Ambil huanya silakan. Atau dua-duanya, hu Allah. Buang dulu napasnya, tapi dengan kalimat itu. Hu Allah. Maksudnya Allah, bulannya hu. Hu Allah. Hu Allah. Hu Allah. Hu Allah. Hu Allah. Ketemu kita. Siapa dia? Gitu. Dialah sang pencipta. Ya. Aghyabul ghaib. Yang paling gaib itu adalah huwa. Dialah ya sang pencipta. Itu paling bilang engkau ini udah kita. Engkau apa engkau? Tapi kalau tidak pahamnya, ya, engkau kosong jadi. Ya, kalau sudah merasa engkau melihat Allah, baru kau bilang engkau. La ilaha illa anta. Karena seolah-olah kita berada di depan Allah. Karena kita seolah-olah melihat sang pencipta. Tatap wajhullah. Kalau kita bilang wajhullah berarti zat. Kalau wajhu rabbihim, pandang wajah Rabb mereka. Rabb itu lewat ciptaannya. Ya. Kita bilang ciptaan Tuhan. Berarti Rabb pandang wajah. Ya. Wajah hasil ciptaan. Kullu syai'in halikun illa wajah. Semua akan hancur kecuali wajahnya. Nah, wajah itu. Kalau disebut wajah berarti zat. Kalau disebut zat berarti ya keutuhan dirinya. Tapi yang paling utama dipandang kan wajah. Ya. Ketika datang orang, langsung pantatnya dilihat. Enggak kan wajahnya. Wajhullah. Bukan yang lain. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, iza ma ra'aitallah bil kulli fa'ilan ra'aita jami'al kainat. Ya, malahan. Nah itu insyaallah. Iza ma ra'aitallah, bila mana engkau tidak melihat Allah bil kulli dalam semua sesuatu ini. Fa'ilan sebagai pelaku. Kalau tidak bisa Anda melihat semua ini pelakunya adalah Allah, ra'aita jami'al kainat, malahan. Malah kau akan lihat semuanya ini muncul dengan sendirinya. Iya. Berarti harus kita tahu bahwa semuanya pelakunya adalah Allah, penciptanya adalah Allah. Al-Fa'il huwallah, Al-Khaliq huwallah. Ya. Al-Wujud huwallah. Ya, harus itu. Iya. Kalau kita ingin tampakkan cinta kita kepada Allah. Seorang laki-laki mencintai seorang wanita, ya, betul-betul mencintainya. Semua yang diberikan oleh perempuan itu, ketika ditatap, pasti yang dilihat sang pemberi barang itu. Kita kangen dia aja, dia mungkin muncul. Kalau kita tidak cinta ke orang beri kita, tisu, ya.
Tetapi kalau kita mencintai orang memberi tisu, malah dia tebani sembarang adu tisu nih. Wah, sengir maupun cewek jangan. Kesana hatinya, ya, kesana. Yang nampak sang pemberi. Itu tandanya cintanya benar. Lama gitu. Makanya orang yang betul-betul cinta itu nikmat, nikmat. Sekalipun yang basi menjadi nikmat. Apalagi masih hangat, yang basi. Di SMS dengan kata-kata basi. Sudah sarapan kah? Mun batur tengetuk itu ya lu, wah lain ngapus ya. Lain kedak ya luntuk. Bilang kelema ya luntuk. Beje mana bekakak kamu ni. Jauh malah kebetulan barang pondok kakak. Memang kemudian jadi daftar. Kemudian kelas jago kakak minta itu. Enggak sih nangkatnya sudah sarapan kah? Ya luntuk. Tapi kalau doi kita menulis kalimat itu, dia tersemal sempen daya, dia ini ngapus ya. Tatkala merasa hampa, gua kata SMS, rasa rere itu. Rere mesa itu. Betapa hidupnya kalimat itu dalam hati kita. Betapa hidupnya kalimat itu. Padahal bari, mangkat bari. Kenapa terasa hangat? Karena dihangatkan dengan cinta. Maka lakukan semuanya dengan cinta, maka hangatlah semua. Lakukan dengan cinta semua. Minum dengan cinta. Dengan nyet nasi, tapi dengan cinta. Karena tak lapar, hilang nyetna. Hormati kita berumbu, dengan nyet. Dengan cinta. Yang menulisnya dengan hati, membacanya dengan hati. Terjadilah hati-hati pelan-pelan dibaca. Sudah sarapan, beralah kondak. Itu bilang menulis bau kita baca ya. Kita baca hati-hati. Karena lahir dari dua hati. Jadilah pengulangan hati-hati. Maidap. Ya. Malah menahilang HP ente ini, santar kecewaan ente. Gara-gara kalimat yang tadi. Coba dengan ngenang temerari kumi-kumi tinggi mana tenumpakang HP kalimat yang lahir dari sang pengecewa mana kan ya. Undangan tiang nih harap hadir waktu yang merari kedak gitu mati dong kunyeran ya Allah. Waliyahzubillah. Harus kita usahakan kita mampu melihat sang pencipta dalam semua kainat ini, semua makhluk ini. Ya, kalau ndak aja, berarti kita anggap hamilan, malahan, malah samanya garam matinya, mangat semua, hampa semua. Ya. Milhun kan asin, ya, asin, hampa semua, ya, tanpa pencipta. Masya Allah. Wa illam tara, jika kalau tidak bisa melihat, illa mazahiru sun'ihi, penampakan sang pembuatnya, hijabta, berarti engkau telah terhijab, engkau telah terhalang. Engkau tidak mampu melihat semua yang anda lihat ini tanpa penciptanya yang sebenarnya, berarti kita terhalang. Mungkin banyak dosa, banyak kegelapan dalam diri. Istighfarlah banyak-banyak. Istighfarlah. Qasiratil malah, ya, qabahan. Nah, itu lagi muncul, ya. Muncul dengan sendirinya. Kau singkat, kau ringkas, kau katakan al-malah, qabahan, ya. Qobek. Apa qobek? Jelek sebenarnya. Ya, itu sangat fatal. Apa yang kita miliki sangat kotor, sangat jelek. Ya. Ni'mal kamil la yaghdabu illa lillah. Ni'mal kamila la yaghdabu illa lillahi ta'ala. Sebaik-baik kamil, orang yang sempurna, tidak akan marah kecuali untuk Allah. Berarti marahnya lillah, ya.
marah karena al-hubbu billah, al-bughdu lillah. Cinta karena Allah, marah karena Allah. Ternyata Allah ciptakan marah untuk kebaikan juga. Tapi tunggu letaknya dulu, ya. Allah juga bisa marah, Nabi Muhammad bisa marah, kita juga boleh marah, tapi sandarkan kepada Allah. Kita marah karena dia melakukan kejahatan, kita marah karena dia tidak sholat, ya. Boleh kita marah, tapi marahnya dalam kebaikan. Dia melanggar, ya, larangan Tuhan, kita marah, berarti semuanya adalah kebaikan. Cinta juga baik, marah juga baik, nyambung juga baik, putus juga baik, ya. Tergantung pintar kita meminit untuk mengatur sang, ya, arsitektur yang baik. Oh jelek, kita baikin dalam hati kita, ya, berarti dia ikut jadi baik. Orangnya jelek, prasangka kita baik jadi. Apalagi baik, tapi jelek prasangka kita jadi jelek. Jelek, baik prasangka kita jadi baik. Ternyata tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. Maka Allah ciptakan jelek dalam zahir manusia, tapi baik dalam diri hambanya yang baik-baik. Malah dia berani berkata, ya, lebih baik orang yang menghina dia daripada dirinya. Orang yang menghina dirinya dianggap lebih baik dari dirinya, karena dia tidak mampu seperti itu. Kita tidak mampu menjadi penghina itu. Menurut dia penghina lebih baik dari dirinya. Kenapa? Setiap saat mengambil dosanya, setiap saat memberi pahalanya. Bagaimana tidak baik orang itu, ya. Siapa sanggup mengambil dosa orang? Sanggup tidak mengambil dosa orang? Sanggup tidak memberi pahalanya kepada orang? Tidak sanggup. Yang sanggup adalah para penghina dan pencela. Setiap pencela mengambil dosa orang, memberi pahala kepada orang. Betapa mulianya orang itu. Ini makam orang-orang suci begini. Menurut dari mana mulianya? Dari mana mulianya? Mencela kok mulia. Itulah makam kita. Kita anggap tinggi pada rendah. Orang-orang suci rendah tapi tinggi sekali. Orang rendah itu ditinggikan, malah yang tinggi direndahkan. Itulah makam kesucian. Makam dari mana logikanya coba? Iya. Coba lihat mesin apa itu? Mesin cuci, ya. Yang kotor itu dimasukkan, yang bersih dikeluarkan. Itu kan luar biasa itu. Itu sifat tasawuf itu. Seharusnya yang bagus dimasukkan, yang jelek keluarin. Kan namanya dikeluarin kan sudah, sudah tidak beres, ya. Malah yang diperhatikan yang jelek-jelek. Ya, coba lihat orang mencuci yang kotor. Paling kotor, paling banyak pegangan tangannya. Paling diperhatikan, ya, sudah susu. Sekali lengan sekali saut, ya lonto, malik, ya dong, ya Allah. Betapa perhatian orang kepada yang jelek itu. Tapi dia tidak tahu dirinya sedang makom tasawuf. Bagaimana dia memperhatikan jelek itu, ya. Paham tak ini? Bahasa halus gitu. Semua adalah ilmu untuk kita belajar, ya. Ternyata perbuatan sederhana, disitulah makom tinggi, ya, makom tinggi. Wa zalika iza intakahat, ya, hirmanu, masyaallah. Demikian itu terjadi apabila sudah sampai memuncak, ya, kehormatannya, hirman, ya, ketercegahannya, penghalangnya. Lakin ala wajhi kaunil maksiyah. Tetapi itu semua bukan dalam bentuk, ya, keberadaannya dalam maksiat, bukan. Fi'lan lillahi ta'ala bal ala wajhi nisbatil fi'li. Itu hanya nisbat pembuat saja, bukan pelaku. Artinya begini, jelek itu siapa yang buat? Allah. Tapi bukan Allah yang melakukan jelek. Itu maksudnya.
Ya. Semua jelek ini Allah yang buat. Tapi bukan Allah yang lakukan. Maling itu siapa yang buat? Allah, tapi bukan Allah yang melakukan maling itu. Itu bahasa, ya. Makanya orang pidato sudah bertasawuf dia. Ya. Semua yang baik dari Allah, yang jelek dariku. Sudah bertasawuf orang itu. Betapa akhlaknya cukup mulia, ya. Cukup mulia. Itulah penghormatan. Makanya yang baik sandarkan kepada Allah, yang jelek sandarkan kepada diri kita yang kurang dan jelek. Seperti Nabi Ibrahim, "Iza maridtu fahuwa yashfi." Ketika saya sakit, dia yang obat. Ya. Nisbatul fi'li lil 'abdi. Karena pembuatannya nisbah perbuatan jelek bukan hamba. Tapi kalau baik itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai salah. Dilarang mencuri. Kenapa kamu mencuri? Bukan saya yang mencuri, Allah ini yang mencuri. Saya kan wayang kulit, tidak mungkin wayang kulit bisa mencuri. Itu salah akhlak namanya. Betul, cuma cara akhlak, ya. Salah cara. Menyandarkan jelek juga kepada Allah. Padahal Allah itu subhana. Allah itu subhana. Maha suci dari jelek-jelek, suci dari kurang-kurang, suci dari tidak sempurna. Allah itu kamil, sempurna. Kalau yang jelek sandarkan kepada diri kita. Waman asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Waman asobaka min khairin famin Allah. Itu kan kata Quran. Apa yang menimpamu dari yang baik famin Allah, itu dari Allah. Waman asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja yang menimpamu dari yang jelek, itu dari dirimu sendiri. Kalau ada kelebihan, itu dari Allah. Kalau ada kekurangan, itu dari saya. Itu kan kata orang pidato di akhir. Ya. Jangan sampai terbalik. Semua kekurangan dari Allah. Kelebihannya dari saya. Ya. Kebalik Tuhannya jadi Tuhan jadi. Allah jadi hamba. Masya Allah. Wa zakara al-'arifu asy-sya'rani anna al-imam asy-syafi'i radhiyallahu an kana masyhuran bi husnil khuluqi. Masyaallah. Imam Arif Billah mengingatkan siapa beliau? Asy-Sya'rani. Imam Sya'rani juga bermazhab Syafi'i. Ya. Beliau menjelaskan annal Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya Imam Syafi'i radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, kana masyhuran, di mana beliau sangat populer, masyhur bi husnil khuluqi, akhlaknya mulia, ya, tawadhu. Malah beliau mengatakan, beliau yang punya perkataan, saya tidak soleh, tapi saya berusaha melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang soleh. Ya. Saya tidak soleh, tapi saya berusaha melakukan apa yang dilakukan oleh orang soleh. Beliau juga yang punya perkataan, saya mendekati jelek bukan untuk mengerjakannya, tapi saya berusaha tahu agar bisa menghindarinya. Mendekati jelek bukan untuk mengerjakan, tapi untuk mengenalnya dulu. Bagaimana kita bisa menghindari jelek kalau jelek tidak kenal? Ya. Mendekati berem untuk kita tahu apa nene. Ya orang berem dia, kan? Bisa kita hindari. Dia tahu orang berem datang batur mencoba betul nih. Leman Malaysia nih oleh-oleh boleh bagus aku nih. Anu teh modern nih. Wah, mantap teh modern. Tumben ku beraduk di wah beraduk teh modern. Coba segelas. Wajah Nabi berem tiu. Gedak kita batur. Itu kena ketidaktahuan. Saya mendekati jelek bukan untuk mengerjakannya, tapi untuk memahaminya agar saya bisa menghindari. Masuk bahasa, ketika kita sampai di kampung orang, kampung Jawa, minta bahasa Jawa yang jelek-jelek untuk kita bisa menghindari diri. Jangan sampai terjadi seperti batur. Ya. Bahasa jelek itu diajar. Kalau anda berdait, kejaran Jawa sebutnya jembute, no bulun pepame, kan? Dia sengaja ajar ustaz itu.
Pak jemputin. Untung dia tahu dia orang Lombok baru datang. Siapa ngajak Ustaz? Itu yang dimarahi. Dicari dia ke rumahnya. Kan ngajar Ustaz bahasa salah-salah ini. Takutnya luar biasa. Dia tahu Ustaz kan aja. Karena bagus jemput. Bulun pepa katanya. Kan jelek. Pak bulun pepanya kan jelek itu. La ilaha. Itu kita pelajari doa jelek-jelek. Kalau ada yang ajar kita bisa mandai. Fa'amil al-hasanah ala iqdabi. Beliau melakukan hasadah atas memarahi. Artinya kalau ada yang tidak bagus, beliau sangat tidak suka. Kayak Maulana Syekh. Murid asal Masyad sedang disuruh baca, ditegur bacaannya inna disuruh anna, tetap dibaca inna. Langsung masa sudah tidak tegur orang. Boleh sih bacanya dua kata Maulana Syekh dulu. Lagu nina mele tabada. Mari ku sapa ya milu. Itulah yang buat asal Masyad cinta kepada saya. Beliau tanpa perintah, asal beliau kecewa kepada seorang, saya juga ikut kecewa kepada orang. Itulah taklim saudara. Yang tantan lenwe sebenarnya. Kalau Maulana Syekh saudara teman, dia milih teman masih dah bersahabat. Ya. Itu kata Maulana Syekh. Itulah menyebabkan beliau sangat dicintai gurunya. Gurunya tanpa perintah. Kalau kecewa, ikut kecewa. Kalau bagus, ikut bagus lagi. Tanpa diperintah juga. Ya dengan sekedar si guru masih doang tak bersahabat. Kan ini kita lawan guru jadinya kan. Ya, kalau beliau sudah suka, sudah. Sampai di situ. Secara pribadi sudah. Ya, ikut. Nah itulah. Banyak yang beliau dah respon, berarti dia kurang suka. Kita harus respon, segera respon. Ya, tampakkan sebagaimana sikap beliau. Bukan kita membenci secara fisik, tapi secara organisasi. Gitu. Karena mereka belum beres lah dasar-dasar. Paham ya? Falam yaqdiru ya. Babartilu al-khiyat. Mereka tidak mampu. Mereka melakukan al-khayat sebagai penjahit, penyambung. Marotan ayya'malalahul kamul yamin. Ya. Mereka melakukan baginya kesempurnaan yang sempurna. Ya, kamul yamin, ya, sumpah. Dayyikun jiddan, yang sifatnya sempit sekali. Ya. Kadang-kadang mana yang luas dipersempit. Kadang-kadang mana bagus juga, di mana yang jelek itu namanya dayyikun jiddan. Sempit sekali pemahamannya. Ya, salah paham lah namanya. Salah paham. La yakhruju yadahu minhu. Dari tangannya tidak keluar. Kam itu sebenarnya tinggal lengan. Kambil yamin. Kan orangnya tadi sedang menjahit, melakukan perbuatan jahit, ya, bagian kanan, tapi doyukun jiddan, tapi betulnya kecil sekali, ya, kulit sebelah, saking kecilnya la yakhruju yadahu minhu, jadi busuguli mantan, pekat lalu Allah tekan, ya, illa bi usrin, itu bisa keluar kecuali dengan cara sulit, ya, dipaksakan. Wa ya'malul yasar, hanya yang kiri lah yang kerja. Kal kharji, ya, kal kharji. Marah apa ya? Bagaimana dengan kebot jadi kan? Ini kan ini tahu duduk di mele, tahu ngombe. Ini mele sugul. Ini aja longgar, payung ngiri ta. Aja kebot kan. Apa kebot? Ini kan makanya makanan itu dipegang oleh kanan. Disebut makanan, makanya dipegang tangan kanan. Kalau dipegang tangan ini namanya makiri, makanya dipegang tangan kanan disebut makanan. Semua yang dipegang tangan kanan disebut makanan. Hatta batu kalau bisa dimakan, karena yang pegang tangan kanan disebut makanan. Kalau tidak bisa tangan kanan jadi makiri lah. Ini sempit, ini bau, jadi makiri.
falamma ra'ahu imam, ya, tapi tatkala dilihat oleh Imam Syafi'i, qala, padahal ya kecewa seharusnya kan, nempinang kelambi beket setue, ya, seperti yang kisah dibuatkan istrinya baju itu, yang sebelah sini sampai sini, kemudian sampai tes nih jinang semama. Tujuannya supaya suaminya marah, lalu mencarikannya, itu yang dikejar. Karena dia memadu 4, supaya suaminya marah, supaya mencarikannya. Tapi suaminya tidak marah, malah diterjemahkan bagus. Disanjung dia, luar biasa. Minggar jama jadi seninan nih. Ya, minggar jama, lengannya yang panjang, satu kiri, kanan sampai di lengan atas. Minggar jama, tahu jama terpahna, uduk ditelah lalu lepet-lepet yang sekit telepet ini kan atas wah. Olah tahu uduk ini. Berharap dimarahi, ternyata dikagumi. Luar ya, kecewa dia. Istilah wanita dikagumi kok kecewa gitu, karena tidak sesuai harapan. Ya, itulah orang-orang ya, selalu memahami yang berlawanan dari niat jahat dari seseorang. Kita coba balik untuk buang saja. Wajib salah angta ya. Salah angta, kecewa yang ta. Karena kan terjemah kita terlalu buruk. Ya, itulah. Apa kata beliau? Jazakallahu khairan. Itu kan? Jazakallah. Semoga Allah berikan balasanmu kepadamu yang baik. Hai sadayiqat kamil yamin. Padahal dia menyempitkan lengan kanan dari bajunya. Didoakan juga mudahan Allah berikan balasan yang baik. Insyaallah. Li ajal kitabah, untuk menulis. Imam Syafi'i beli-beli dengan kenekna iman kelambi. Bau utama kitab 6 beli lenganna. Iman kelambi no. Kejubah biasa kan. Ternyata satu bekat ni beli. Ya, sehingga bisa longgar ini yang keluar kemarin. Tandanya berwibawa ulama. Beli iman kelambi dengan wah jubah Malik ada tailasan namanya. Beli iman kita bang bau utama ini. Ya, nah, longgar. Walam tahujuni ila tasmi'. Beliau